Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Saya Lina Astriani. Saya Nurul Indah Mustahur Rahmat. Saya Luti Hartini. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Ruti. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Nurul. Apa kabar nih? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah jika Bu Ruti hari ini sehat-sehat saja, nggih? Iya, Bu. Hari ini Ibu ada sesi coaching dengan Bu Lina ya? Iya, betul sekali Bu. Oh ya, baik Bu ya. Kehadiran saya di sini adalah untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nantinya ya Bu ya. Oleh karena itu saya akan mengamati proses coachingnya nanti yang akan Ibu lakukan dengan Ibu Lina. Nah, di sini apakah Ibu sudah siap untuk melakukan coaching Ibu? Iya Bu, insya Allah saya sudah siap untuk melakukan sesi coaching pada hari ini dengan Ibu Lina. Baiklah Bu, sebelum Ibu memulai proses coachingnya nanti, sebelumnya ada beberapa proses coaching yang perlu saya jelaskan. Dan saya juga akan bertanya kepada Ibu. Pertama, saya akan menjelaskan dulu rubrik penilaian coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Nah, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti yaitu saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian kita ketahui bersama bahwa alur tirta itu terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Nah, selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip-prinsip coaching itu adalah membentuk kemitraan dengan coach, kemudian mengidentifikasi potensi coach itu dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Nah, selanjutnya Bu, kompetensi inti dalam coach yang perlu diperhatikan adalah kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, juga mendengarkan secara aktif. Nah, kemudian ketika Ibu mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya yaitu dengan menerima pernyataan-pernyataan dari coach Ibu nanti. Kemudian Ibu juga bisa memberikan pertanyaan terbuka, lalu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari coach nanti, dan Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, apakah sudah jelas Bu untuk rubrik penilaiannya? Ya Bu, insya Allah sudah jelas, dan nanti saya dalam melakukan coaching, saya tentunya akan melakukan dengan alur tirta, dan saya juga tentunya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching dan kompetensi inti dalam coaching. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baiklah Bu, selanjutnya izinkan saya bertanya nggih. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti? Ya, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan nanti tentunya seperti yang sudah Ibu Nurul paparkan tadi. Yang pertama, kehadiran penuh, kemudian tentang mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tentunya kompetensi itu yang akan saya terapkan dalam coaching saya nanti, Bu. Baik Ibu ya. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu bagian mana yang secara spesifik Ibu ingin saya untuk mengobservasinya? Ya, baik Bu. Untuk spesifik yang ingin saya tonjolkan ya dalam observasi nanti yang bisa Bu Nurul
observasi, ya. Tentunya yaitu mendengarkan dengan aktif dan cara saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh gitu. Oke. Baik Bu ya, berarti fokus kompetensi coaching yang Ibu ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Iya Bu. Oke. Nah, kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini itu apa? Iya. Untuk yang pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian tentunya hal itu agar saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Baik, baik Ibu ya, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dan menggambarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silahkan Ibu melakukan kegiatan coachingnya bersama Bu Lina ya Bu ya. Nanti setelah selesai coaching kita ketemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil coaching yang sudah Ibu lakukan nanti dengan Bu Lina. Baik Ibu, sampai ketemu lagi nanti ya Bu ya. Silahkan Ibu untuk melakukan kegiatan coachingnya bersama Bu Lina. Ya, baik Bu. Terima kasih sudah memberikan arahan apa yang harus saya lakukan selama coaching nanti. Dan semoga sesi coaching saya nanti bersama Bu Lina berjalan sesuai dengan yang kami harapkan dan berjalan dengan lancar serta mendapatkan solusi dari permasalahan. Amin, amin. Monggo, silahkan. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bu Lina. Siang Bu Ruti. Baik, apa kabar Bu Lina? Alhamdulillah sehat. Bu Ruti bagaimana? Alhamdulillah, saya juga begitu Bu. Saya sehat hari ini, alhamdulillah. Nah, baik Bu Lina, untuk hari ini Bu Lina sudah siap melakukan sesi coaching bersama saya? Insya Allah siap Bu. Ya, baik. Alhamdulillah ya Bu. Nanti kita melakukan sesi coaching dengan berjalan begitu saja ya Bu. Ya, siap Bu. Ya, baik. Nah, Bu Lina, kira-kira coaching hari ini kita akan membahas masalah apa Bu Lina? Mungkin ada beban atau masalah yang ingin dicari solusi oleh Bu Lina yang menjadi tujuan dari coaching kita hari ini. Oh iya Bu. Untuk sesi coaching kali ini saya ingin membicarakan masalah permasalahan saya di dalam kelas Bu, di mana sebagian dari murid saya itu bagaimana ya kok kurang aktif dalam pembelajaran dan kadang juga kurang fokus dalam menerima pembelajaran seperti itu Bu. Ya, baik. Jadi jika saya dapat menggarisbawahi permasalahan yang ada di kelas Bu Lina itu yaitu tentang kurangnya konsentrasi, fokus dan keaktifan murid Bu Lina. Ya, gitu betul, ya Bu. Betul Ibu, betul sekali. Ya. Lalu Bu Lina, apa yang Bu Lina harapkan dari percakapan coaching kita hari ini Bu? Baik Bu, untuk harapan saya setelah nanti coaching ini selesai, saya berharap saya mendapatkan apa ya Bu, masukan atau jalan keluar bagaimana cara memecahkan masalah tersebut dan anak-anak bisa fokus, juga bisa paham dalam menerima pembelajaran yang dilakukan di kelas seperti itu Bu, dan anak-anak bisa mencapai hasil yang maksimal lah dalam pembelajaran itu, seperti itu Bu. Ya, baik Bu, semoga kita bisa mendapatkan hasil maupun solusi yang Bu Lina harapkan seperti tadi ya Bu Lina. Baik Bu Lina, lalu Bu, perilaku apa yang Bu Lina inginkan atau ingin rubah dari anak-anak didik Bu Lina tadi yang seperti Bu Lina utarakan bahwa anak didik Bu Lina ini kurang fokus, kurang aktif, jadi tidak konsentrasi seperti itu ya Bu dalam pembelajaran. Yang pertama karena mereka itu kurang aktif ya Bu, tentunya
saya rasa kan anak-anak itu kurang percaya diri dan anak-anak tidak berani untuk mengutarakan apa yang menjadi unek-unek mereka. Kadang pembelajaran hanya diam seperti itu. Dan saya harapkan nanti anak-anak itu bisa aktif, berani mengutarakan apa yang ada dalam hati mereka. Juga misal diberikan pertanyaan oleh guru, mereka bisa menjawab. Dan apabila guru menjelaskan, mereka juga bisa menyimak dengan baik, dan sehingga apa yang dijelaskan oleh guru itu bisa mereka terima, bisa mereka tangkap, dan bisa mereka laksanakan dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Ya, baik. Lalu Bu, saya ingin tahu Bu, Ya. apa yang Bu Lina amati dari perilaku murid-murid Bu Lina ini yang menyebabkan anak-anak didik Bu Lina ini tidak fokus dan tidak aktif gitu dalam pembelajaran Bu? Kalau menurut pengamatan saya, mereka kurang aktif itu karena mereka yang pasti kurang percaya diri, Bu. Mereka kurang yakin dengan kemampuan mereka, dan mereka itu takut salah apabila mereka mengutarakan pendapat, dan mereka itu takut salah seperti itu. Yang jelas mereka kurang percaya diri, dan kalau kurang fokus itu karena sebagian anak dari murid saya itu ada yang asik dengan dunianya sendiri, Bu. Mereka kadang dijelaskan itu asik menggambar, terus masih asik ngobrol dengan teman-temannya. Jadi kurang begitu kurang begitu fokus dan mendengar apa yang diucapkan guru seperti itu. Ya, baik. Jadi anak-anak itu masih suka bermain sendiri, begitu ya Bu? Iya, betul itu. Asik sendiri. Betul, Bu Ruti. Bu Lina ini mengajar kelas berapa Bu? Kelas rendah, Bu. Saya mengajar di kelas 2. Oh iya, kayak kelas 2, di mana anak-anak kelas 2 ini memang masih butuh diajar untuk konsentrasinya, begitu fokusnya ya Bu Lina? masih kurang, masih sangat kurang sekali. Iya, betul sekali Bu. Lalu Bu, bagaimana kondisi lingkungan belajar murid-murid Ibu? Mungkin ada faktor internal ataupun eksternal yang membuat anak-anak ini berperilaku seperti itu. Kalau saya rasa di lingkungan sekolah itu sebenarnya sudah cukup baik, Bu. Cuman antar teman, mungkin di teman sebelahnya itu melakukan apa, terus murid yang satunya tertarik dengan apa yang temannya lakukan, terus berlari ke situ, terus ikut-ikutan, terus akhirnya mereka malah berkolaborasi dengan mainan itu. Akhirnya kan pembelajarannya jadi tidak begitu diperhatikan seperti itu, Bu. Jadi saya lebih ayo menarik perhatian mereka lagi, dan selalu seperti itu. Jadi kan waktu pembelajaran itu kadang tersita untuk hal-hal semacam itu. Iya, baik. Kalau ini Bu, mungkin dari lingkungan rumah, apakah berpengaruh juga Bu bagi anak-anak? Menurut saya itu juga berpengaruh, Bu, karena mayoritas di lingkungan sekolah saya itu karena orang tuanya perantau kan, Bu. Jadi anak-anak itu hanya di rumah bersama nenek, kakek, jadi kurangnya perhatian dan kurangnya bimbingan, karena mohon maaf orang tua yang zaman dahulu itu kan kurang begitu paham dengan materi-materi pelajaran yang diajarkan saat ini, Bu. Jadi mereka kurangnya support, kurangnya perhatian, dan kurangnya bimbingan. Saya rasa mungkin itu yang menyebabkan anak-anak itu berperilaku seperti itu. Yang penting kan kalau orang tua zaman dulu yang penting mau masuk sekolah, intinya seperti itu, Bu. Iya, betul sekali Bu Lina. Lalu Bu Lina, apa strategi atau rencana yang telah Bu Lina pikirkan untuk meningkatkan fokus dan konsentrasi anak selama pembelajaran? Mungkin nanti saya akan melakukan menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik, mungkin yang bisa menarik perhatian anak, karena anak usia kelas 2 itu kan masih mungkin suka tertarik dengan gambar-gambar yang menarik, video-video yang menarik tentang pembelajaran. Mungkin saya akan melakukan seperti itu, Bu. Dan selain itu juga mungkin saya akan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Mungkin saya membuat pojok baca atau yang dihiasi dengan gambar-gambar, atau mungkin kartun, atau mungkin apa yang sekiranya bisa membuat anak itu nyaman seperti itu. Setelah itu mungkin juga saya menggunakan pendekatannya lebih, atau mungkin permainan dengan pelajaran dengan metode permainan, atau bagaimana, mungkin itu akan saya coba nanti, Bu. Ya, baik.
Jadi yang akan Bu Lina terapkan nanti strateginya antara lain metode, Metode, iya. ya mengganti metode Mengganti, ya iya. Bu. Menggunakan Kemudian alat menyediakan peraga. alat peraga, Iya. pojok baca, Iya. seperti itu ya Iya. Bu, kurang lebih. Iya. Ya, baik. Itu sangat bagus sekali Bu Lina. Jika nanti diterapkan, saya yakin pembelajaran Bu Lina pasti akan lebih aktif dan anak-anak Semoga pasti saja, Bu. akan lebih senang. Iya, seperti semoga itu, Bu saja Lina. nanti Ya, bisa berjalan. ya, amin. Lalu Bu Lina, apakah dalam proses nanti Bu Lina akan melibatkan orang tua? Iya, jelas Ibu. Nanti saya pasti akan melibatkan orang tua dan saya juga meminta dukungan dari orang tua, juga terutama support dari rumah untuk menasehati putra-putrinya mungkin agar lebih memperhatikan pelajaran di sekolah, memperhatikan Bapak Ibu guru di sekolah, seperti itu. Dan juga nanti apabila untuk membuat pojok baca atau yang lain, mungkin apabila ada orang tua yang mau menyumbangkan kreasi-kreasi apa atau hiasan-hiasan apa ada yang anak-anak suka di rumah, mungkin bisa dibawakan anak ke sekolah untuk nanti dipasang di ruang-ruang kelas itu, Bu. Ya, baik Bu Lina. Lalu Bu, kapan kira-kira Bu Lina akan melaksanakan rencana tersebut? Oh ya, karena ini baru tes ya Bu, maka insya Allah nanti setelah jeda tes itu, setelah pembelajaran dimulai lagi, insya Allah itu akan mulai saya terapkan Bu, karena kita kan juga butuh secepatnya proses perubahan itu agar apa yang menjadi tujuan pendidikan kita itu bisa tercapai seperti itu. Bu. Ya, baik Bu, semoga segera terlaksana ya Bu, Ya, rencana amin, Bu Lina. amin, Bu. Lalu Bu Lina, kira-kira ada tantangan atau hambatan tidak Bu nanti ketika Bu Lina melaksanakan rencana Bu Lina nanti? Yang jelas pasti ada Ibu, karena kelas saya kelas rendah dan saya juga tentunya sangat kesulitan dalam mengkondisikan anak, terutama Bu. Anak itu belum bisa fokus dalam kita ajak ngobrol kan belum bisa begitu menerima apa yang kita ucapkan seperti itu ya. Tentu hambatan pertama saya adalah mengkondisikan anak, terutama mengkoordinir anak. Bagaimana ayo kita bareng-bareng misalnya kita kerjasama dalam membuat sesuatu di dalam kelas seperti pojok baca, tentu kan anak kecil kadang gimana ya Bu, mengganggu seperti itu kan, menghambat jalannya itu, iya bermain sendiri, mungkin alat ini untuk itu, untuk ini gitu kan, jadi itu juga merasa menjadi hambatan buat saya Bu. Ya, baik. Lalu Bu Lina, setelah Bu Lina merancang strategi tadi ya, nah kira-kira Bu Lina nanti bagaimana mengevaluasi strategi yang Bu Lina akan terapkan nanti itu berhasil atau belum dalam meningkatkan fokus anak didik Bu Lina? Oh baik, mungkin nanti dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan setelah itu saya laksanakan ya Bu, saya juga akan melihat bagaimana perkembangan anak-anak, apakah anak-anak bisa fokus dalam belajar, apakah anak-anak lebih tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan, atau mungkin juga bisa saya lihat dari hasil belajar anak itu meningkat atau tidaknya dari nilai-nilai baik pengetahuan atau mungkin keterampilan atau sikap sosial mereka. Mungkin saya melihatnya seperti itu, Ibu. Ya. Lalu Bu Lina, jika strategi Bu Lina tadi sudah berhasil Bu Lina laksanakan, nah lalu kedepannya bagaimana yang akan Bu Lina lakukan? Apabila itu sudah berhasil saya terapkan, tentu itu pasti akan saya pertahankan, saya lanjutkan, dan setelah itu pasti saya akan mencoba untuk berbagi praktek baik dengan teman-teman sejawat di kantor untuk mencoba, karena rata-rata teman-teman juga memiliki permasalahan yang sama kan Bu, jadi nanti saya akan berusaha untuk berbagi praktek baik dengan teman-teman di kantor agar setidaknya apa ya, sedikit meniru atau mungkin bisa dijadikan referensi lah untuk beliau-beliau seperti itu. Ya, betul sekali Bu. Tadi Bu Lina sudah mengutarakan masalah Bu Lina di kelas, kemudian sudah mengamati murid, dan juga sudah membuat strategi dan akan mengevaluasi seperti itu ya, juga memberikan umpan balik.
Lalu Bu Lina, bagaimana kesimpulan coaching kita hari ini Bu Lina? Kesimpulannya, alhamdulillah coaching hari ini menurut saya berjalan dengan baik ya Bu, dengan lancar. Saya juga merasa mempunyai jalan lah yang kemarin saya belum sempat memikirkan hal-hal seperti itu, seperti rencananya apa, terus apa yang akan saya lakukan. Jadi saya mempunyai ide sekarang untuk memikirkan, mempunyai rencana-rencana untuk saya jalankan itu nanti untuk mengembangkan pembelajaran, juga merubah fokus anak dan perhatian anak dalam belajar seperti itu. Bu. Nah, baik Bu Lina, untuk sesi coaching kita hari ini sudah selesai Bu Lina, dan saya ucapkan terima kasih ya untuk partisipasi Bu Lina pada sesi coaching kita hari ini. Semoga masalah Bu Lina segera dapat teratasi. Bu Lina bisa menerapkan strategi yang sudah Bu Lina rancang, dan strategi Bu Lina tadi sangat bagus. Saya yakin Bu Lina akan berhasil menerapkan di kelas Bu Lina, dan saya yakin anak didik Bu Lina pun akan lebih fokus, lebih konsentrasi lagi, dan tentunya mendapatkan hasil pembelajaran yang terbaik. Begitu ya Bu Lina. Baik Bu Lina, terima kasih sekali lagi. Saya juga mengucapkan terima kasih Ibu atas waktu. Sama-sama Bu. Dan sehat-sehat selalu Bu Amin, Lina. amin, amin. Salam sukses. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bu Ruti, alhamdulillah sudah selesai ya coachingnya, dan wah luar biasa sekali coachingnya tadi, sudah berjalan dengan sangat lancar. Kemudian saya juga melihat nih Bu, perasaannya bagaimana setelah Bu Ruti melakukan coaching hari ini? Baik, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Lina tadi, perasaan saya tentunya senang. Saya juga bahagia Bu, karena selama sesi coaching tadi Bu Lina bisa mengungkapkan masalah yang Bu Lina hadapi. Kemudian Bu Lina pun mengungkapkan strategi-strategi yang akan Bu Lina laksanakan, dan tentunya hal itu pastinya akan sangat melegakan bagi coach begitu Bu. Baik, berarti pada saat coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Ruti harapkan pada kompetensi coaching tadi, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Ya, jadi selama proses coaching tadi, alhamdulillah saya bisa fokus selama coaching. Kemudian saya juga bisa menerapkan kompetensi yang saya harapkan. Jadi seperti saya bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita, begitu Bu. Iya, baik Ibu. Jadi sudah tercapai ya apa ya tujuan ataupun indikator pengembangan yang Ibu harapkan tadi pada saat coaching ini. Iya Bu. Oke, baik. Ibu Ruti, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Bu ya. Iya Bu. Berdasarkan observasi saya, percakapan yang Ibu lakukan selama coaching tadi itu sudah berjalan sangat baik, kemudian di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coach dalam sesi coaching tersebut. Kemudian Ibu juga mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, juga merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Dan Ibu juga sudah memancing beliau untuk berkomitmen, kemudian penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya itu. Kemudian Ibu juga selain itu sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan coach Ibu, artinya Ibu sudah melakukan dengan kesadaran penuh, atau Ibu juga sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot,
yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Nah, itu adalah fokus kompetensi yang tadi Ibu ingin saya observasi kan Bu ya? Iya, Bu. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik Ibu lakukan, kemudian Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada saat praobservasi tadi. Iya. Kemudian kompetensi saya rasa juga sudah tercapai pada saat coaching tadi. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu. Kemudian Bu Ruti, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin kembangkan berikutnya? Ya, Bu. Jadi tentunya ke depannya saya akan melakukan latihan-latihan yang lebih intensif lagi, Bu. Ya. Dengan mendengar secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Dan sehingga nantinya saya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, dan supaya coaching saya bersama dengan coach itu bisa berjalan lancar, kemudian apa yang akan menjadi fokus coaching bisa tersampaikan, dan coach pun bisa bercerita dengan baik kepada saya, begitu Bu. Baik Bu Ruti, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya, dan juga Ibu bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dengan memperbanyak praktek coaching-coaching bersama coach yang lain. Ya, baik Bu. Kira-kira ada hal lain lagi yang ingin disampaikan Bu Ruti? Sepertinya sudah cukup Bu untuk sesi coaching hari ini, dan terima kasih banyak Bu atas umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya. Baik, sama-sama Bu Ruti. Kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu Ruti ya pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.